Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Waalaikumsalam. pada hari ini kita berjumpa kembali bersama podcast KPU Kota Bekasi, yaitu kolaborasi. Kongko langsung ngobrol demokrasi di Kota Bekasi. Podcast ini merupakan ruang atau sarana untuk menuangkan gagasan, ide maupun diskusi terkait dengan demokrasi dan juga pendidikan pemilih khususnya di Kota Bekasi. Pada malam hari ini, tema yang akan kita angkat adalah sinergitas antara KPU dan juga Kesbangpol Kota Bekasi dalam rangka memperkuat demokrasi di Kota Bekasi. Telah hadir bersama kita dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi, Bapak Hudi Wijayanto. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih telah hadir, berkenan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktunya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita mulai podcast kita pada malam hari ini. Yang pertama, Pak, kita mengajak masyarakat, teman pemilih khususnya di Kota Bekasi untuk lebih memahami lagi apa sih peran Kesbangpol dalam kehidupan demokrasi di daerah. Terima kasih, Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. dan juga kepada para pemirsa acara podcast dari KPU ya. Iya. Kolaborasi ya. Kolaborasi, Pak. Pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kami bisa diberikan kesempatan untuk kolaborasi ya. Tadi terkait dengan pernyataan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Kota Bekasi dan peranannya dari Kesbangpol. Kesbangpol. Yang pasti, pemerintah Kota Bekasi punya tanggung jawab juga terkait dengan bagaimana pelaksanaan demokrasi yang ada di Kota Bekasi. Nah, urusan demokrasi itu memang, dilimpahkan atau menjadi kewenangan dari, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita juga punya kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk bagaimana demokrasi di Kota Bekasi tetap bisa berjalan dengan sesuai dan koridor, dan juga pelaksananya kita harus kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di Kota Bekasi, khususnya dengan KPU sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan, baik itu pemilihan umum maupun pilkada yang di Kota Bekasi. Ya. Baik. Dalam skema tadi untuk menjaga demokrasi di Kota Bekasi, sinergitas ataupun kolaborasi dalam bentuk apa yang dilakukan Kesbangpol Kota Bekasi selama ini dengan KPU Kota Bekasi, Pak? Yang pasti yang sudah kita jalankan kolaborasi antara pemerintah Kota Bekasi melalui Kesbangpol dan KPU, di antaranya kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, lebih fokus kepada para pemilih pemula, kepada usia yang 17 menjelang 17, bagaimana kita mempersiapkan kepada mereka untuk memberikan pemahaman Hmm, terkait dengan kehidupan politik yang ada di Kota Bekasi. Selama ini kita sudah bersinergi antara Kesbangpol yang mewakili pemerintah Kota Bekasi dengan KPU untuk menjalankan fungsi-fungsi bagaimana sekali lagi pembinaan kepada masyarakat Kota Bekasi. baik. Yang kami, sudah jalankan juga ya, Pak, ya, sampai akhir tahun lalu kita melakukan, sejumlah sosialisasi Iya, pendidikan pemilih di 12 titik di iya, sekolah-sekolah menengah di Kota iya, Bekasi. Itu iya, juga berkat dukungan dari Kesbangpol, Pak, iya. ya. Luar biasa. Ya, jadi ya kita juga dengan cakupan area yang sangat luas kepada masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula, kita juga di sekali waktu kita kolaborasi dan juga di lain waktu kita juga berbagi tugas, supaya cakupan itu lebih luas sehingga pemahaman dan edukasi kepada masyarakat juga lebih terjangkau. Mmm. Baik. Lalu, untuk ke depannya Pak, dari kacamata pandangan Bapak, di Kesbangpol, bagaimana memandang tantangan demokrasi yang ada di Kota Bekasi saat ini? Apa saja yang menjadi tantangan demokrasi saat ini? Ya kalau bicara demokrasi kan pemahamannya luas ya, tapi kalau saya boleh menyatakan atau menyampaikan di sini kaitan dengan bagaimana demokrasi di Kota Bekasi, ini kan juga semua punya peran dan tanggung jawab. Ya, Baik itu pemerintah Kota Bekasi, KPU juga yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi politik dari, lembaga legislatif termasuk dari para, anggota-anggota dewan. Mereka punya tanggung jawab juga terkait dengan pendidikan politik kepada semua masyarakat. Nah ini harus kita kolaborasikan gitu, sehingga, masyarakat kita, Kota Bekasi khususnya, bisa lebih melek terhadap bagaimana itu politik. Jangan sampai nanti hanya aktif di medsos, tapi pada saat dia diminta untuk datang ke TPS juga, ya dia tidak mau gitu. Berarti ini kan tantangan ke depan yang harus kita, cari solusinya, bagaimana kaitan dengan politik di Kota Bekasi
Salah satunya kaitan dengan partisipasi politik, Mmm, kan juga kita harus kita tingkatkan gitu. iya Iya, iya. iya, Jadi memang itu terjadi fenomena di pilkada lalu ya, Pak, ya, manakala, masyarakat ini aktif, mengeluarkan gagasannya, iya, pikirannya di media sosial, tapi pada saat diberikan haknya untuk memilih, lebih cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau bersifat pasif ya, Pak. betul. Jadi ini memang tantangan tersendiri buat Kota Iya itu, Bekasi khususnya. jadi kan pada saat warga negara yang sudah punya hak pilih tidak menyampaikan hak pilihnya kan juga kalau menurut saya satu kerugian. Mhm, Karena jangan sampai mereka mempunyai harapan dan cita-cita, tapi pada saat dia punya kesempatan untuk menyampaikan harapannya itu, dia tidak sampaikan. mhm, Tapi pada saat nanti si penyelenggara pemerintahan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, mereka banyak protes gitu. Padahal dia tidak menyampaikan hak politiknya juga gitu. Nah iya ini mungkin yang harus kita sampaikan kepada mereka, bagaimana mereka juga bisa aktif secara, fakta gitu, secara nyata dengan datang ke TPS dan menyampaikan hak pilihnya gitu, iya, gitu. yang bisa Ya, mewakili ya iya betul. keinginan mereka. Kan satu suara juga bisa menentukan terkait dengan politik itu, gitu. Iya, betul, Pak. Baik, lalu, pesan Bapak untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya Iya. terkait penguatan demokrasi, juga penyelenggaraan atau penguatan ya dari, pemilu atau pilkada sendiri di Kota Bekasi agar lebih, memiliki makna gitu Pak untuk, pelaksanaan di Kota Bekasi sendiri, apa pesannya? Yang pasti, ya saya sih berharap dan menghimbau ya, warga masyarakat juga bisa lebih cerdas terkait dengan bagaimana memahami terkait dengan politik dan juga harus, jangan hanya melihat dari, sumber medsos aja. Mhm Mereka harus bisa dan mau baca dan juga melihat bagaimana pelaksanaan demokrasi maupun pemerintahan yang saat ini sehingga menjadi bahan evaluasi nih. mhm Next ke depan pada saat mereka punya hak pilihnya, itu tolong disampaikan gitu. mhm. Sehingga paling tidak mereka sudah bisa memberikan kontribusi bagi pelaksanaan demokrasi di Kota Bekasi. Oke, baik. Jadi penting ya Pak untuk, warga Kota Bekasi memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya Iya, kalau memang ingin, melakukan perubahan atau, mendapatkan pemerintahan yang sesuai dengan keinginannya, maka dia harus partisipasi aktif gitu ya Pak ya? betul. Jadi ya ya selain itu juga mereka harus bisa, melihat secara menyeluruh. Baik itu kepada calon anggota legislatif maupun kepala daerah, sehingga mereka punya, apa ya, punya pemahaman yang cukup dan Mhm punya informasi yang cukup juga. Oh ini menurut pandangannya sesuai dengan, persepsi mereka, ini yang layak untuk bisa dijadikan misalnya nanti siapa yang menjadi kepala daerah, siapa yang menjadi anggota legislatif. Sehingga pada saat mereka jadi itu ya, paling tidak apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa selaras gitu. Jangan hanya punya harapan tapi tidak disalurkan hak politiknya gitu. Yang mudah-mudahan ke depannya melalui partisipasi politik, melalui kinerja dari pemerintah Kota Bekasi, melalui Kesbangpol, melalui KPU dan juga tidak terlupa juga dari para anggota legislatif, bisa memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana sadar politik. baik baik. Ya, Baik Bapak, saya kira cukup. iya, Terima kasih banyak atas waktunya. iya, Perbincangan yang singkat iya, ini sangat menarik dan iya, juga saya berharap bisa memberikan pandangan atau wawasan lebih untuk warga Kota Bekasi, teman pemilih semua. Seperti apa yang tadi telah disampaikan, pemerintah yang berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat itu iya, berawal dari kesadaran warganya sendiri ya betul ya, Pak, iya, untuk menggunakan hak pilihnya, memilih dengan cerdas, kita perbanyak lagi literasi, betul betul, lebih banyak lagi memperkaya dengan betul, referensi-referensi ya Pak, dari iya, sumber yang dapat dipercaya. Sehingga saat pada hari pemilihan tidak menyia-nyiakan hak aspirasi politiknya tadi Pak ya, untuk digunakan. Dengan demikian dapat terpilih pemimpin-pemimpin daerah mmm, yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat iya. warga Kota Bekasi. Iya pasti ya dengan demokrasi itu kita juga boleh berbeda. Tapi Iya pada saat nanti siapapun itu yang jadi, perlu kita iya, tetap ya, ya betul ya, siapapun yang jadi, warga masyarakat Kota Bekasi harus harus mendukung kita mendukung. pemerintahan yang berjalan. Jadi jangan hanya bisa protes gitu. Iya Pendapat dan aspirasi kan semua punya. iya, Tapi pada saat itu sudah menjadi keputusan bersama, ya harus kita harus support. menghargai ya, Iya, kita iya, iya, hormati. Baik, demikian teman pemilih, bincang-bincang kita pada malam hari ini. Senang sekali Pak, iya. sekali lagi terima kasih atas Sama-sama terima kehadirannya. kasih. Kita jumpa lagi dalam podcast kolaborasi KPU Kota Bekasi. Kongko langsung ngobrol demokrasi di Kota Bekasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.